Perkenalkan, nama saya Landa Brutarigan. Di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepengawalan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategi organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kualitas maupun kualitas agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama mengurangi pengeluaran biaya, yang kedua menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan perencanaan tenaga kerja sehingga dapat digunakan secara optimum, ketiga memperbaiki proses perencanaan, keempat usaha secara keseluruhan. Produktivitas kerja, yang dimana adalah perbandingan antara output dengan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambahan dan teknik pengerjaan yang lebih baik. Produktivitas kerja yaitu perbandingan antara hasil kinerja aktual dengan perorganisasian input. Analisis beban kerja, yang merupakan adalah prosedur atau aktivitas harus diselesaikan oleh seseorang bekerja sesegera mungkin dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengadaan SDM, ia adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting dan sulit, kompleks karena untuk mendapatkan dari dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif dalam tindakan sebelum pendidikan menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan pelaku aktif dan setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan dan usia jenis kelamin heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Di sini saya menampilkan 4 kasus. Kasus pertama yaitu Klinik Sehat Medika adalah sebuah fasilitas layanan kesehatan primer di kota kecil. Sebelumnya masih menggunakan sistem pencatatan manual. Semua data rekam medis, jadwal dokter, dan resep masih ditulis tangan. Hal ini menyebabkan banyak kesalahan pencatatan, keterlambatan layanan, dan ketidakpuasan pasien. Melihat kebutuhan akan layanan lebih cepat dan akurat, pemimpin klinik memutuskan untuk mengadopsi electronic medical record terintegrasi aplikasi referensi online. Berdasarkan kasus tersebut, manfaat utama dari transformasi digital dilakukan oleh Klinik Sehat Medika adalah untuk meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data medis, dan kepuasan pasien. Kasus kedua, Rumah Sakit Harapan Bangsa swasta di kota metropolitan menghadapi tantangan dalam pengelolaan pasien selama pandemi. Keterbatasan interaksi langsung antara pasien dan tenaga medis membuat banyak pasien menunda konsultasi kesehatan. Sebagai solusi, rumah sakit melakukan transformasi digital, meluncurkan layanan telemedicine, sistem antrean online, dan sistem manajemen inventory obat berbasis cloud. Pasien bisa berkonsultasi melalui video call, mendapatkan resep digital, bahkan bisa langsung memesan obat untuk dikirim ke rumah sakit. Sistem yang juga membantu rumah sakit membantu stok obat dan alat kesehatan secara otomatis. Berdasarkan kasus tersebut, dampak positif transformasi digital yang dilakukan Rumah Sakit Harapan Bangsa dalam konteks pelayanan kesehatan adalah meningkatkan akses layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Kasus ketiga, Puskesmas Harapan Sehat memiliki 10 tenaga medis yang bertugas setiap harinya. Dalam 1 bulan terakhir, Kepala Puskesmas mencatat bahwa jumlah pasien dilayani menurun, pada jumlah tenaga medis tetap sama dan kerja tidak berubah. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa beberapa tenaga medis menghabiskan waktu lama dalam proses pencatatan manual dan pengarsipan data pasien. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas kerja, Kepala Puskesmas memutuskan untuk menerapkan sistem pencatatan digital dan pengarsipan otomatis. Dengan sistem ini, waktu pencatatan berkurang, tenaga medis bisa fokus lebih banyak pada layanan pasien, dan jumlah pasien dilayani per hari meningkat signifikan. Berdasarkan kasus tersebut, strategi yang dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan produktivitas kerja ialah mengoptimalkan proses kerja dengan teknologi untuk meningkatkan output tanpa menambah input. Kasus terakhir, Rumah Sakit Kasim memiliki divisi laboratorium yang setiap harinya memproses sampel darah pasien. Dalam evaluasi triwulan, diketahui bahwa meskipun jumlah sampel meningkat, waktu tunggu hasil laboratorium tidak bertambah, bahkan cenderung lebih cepat. Setelah dianalisis, diketahui bahwa laboratorium telah menggantikan beberapa alat lama dan alat otomatis berteknologi tinggi, serta memberikan pelatihan keterampilan baru kepada petugas laboratorium. Dengan penggunaan alat yang lebih efisien
Dengan peningkatan keterampilan kerja, produktivitas divisi laboratorium meningkatkan jumlah output, meningkatkan pertambahan jam kerja dan jumlah pegawai. Berdasarkan kasus tersebut, faktor yang paling mempengaruhi terhadap peningkatan produktivitas kerja di laboratorium rumah sakit Kasih Ibu yaitu penggunaan teknologi peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sekian dari saya, Yolanda Brutadigan dengan NIM 10 20 23 019 telah selesai melakukan persentase.